2 tahun yang lalu di bentar dulu mbak. 2 tahun yang lalu di tahun 2022 gue menemukan diri gue melakukan hal yang positif. Padahal tidak ada ulangan, tidak ada suruhan dari orang tua, tidak ada tugas, tidak ada sidang, tidak ada waktu yang penting di kala itu. Gue menemukan diri gue menonton video mata pelajaran fisika dan mencatatnya. Seminggu berjalan dan gue kira sakit, dan itu adalah fakta. Sering berjalannya waktu, gue suka dalam hal kegiatan belajar mata pelajaran sekolah. Yang gue lakukan hanya belajar, dan gue tidak mau melakukan hal sesuatu yang lain. Gue tidak mau workout, gue tidak mau jurnal, gue tidak mau meditasi, gue tidak mau membaca. Semua kebiasaan baik itu gue anggap sia-sia. Gue hanya melakukan belajar, ngerjain tugas mata pelajaran sekolah, itu yang paling baik untuk umur gue kala itu. Anggapan gue seperti itu. Ada waktu dimana gue mengalami motor gue ada kerusakan, dan bapak gue pun menyuruh untuk memperbaikinya, dan gue enggan melakukannya. Yang gue lakukan hanya belajar gue. Kali itu gue pernah men-track waktu belajar gue, yaitu 12 jam per hari. Itu belajar hanya bukan 12 jam, 8 jam, 8 sampai 12 jam. Itu hanya belajar terkait buku mata pelajaran sekolah. Gue tidak jurnal, gue tidak berolahraga. Dan kalau mau lihat fotonya, itu ada di video YouTube gue, di video yang judulnya Berkencan. Kalian cari aja Berkencan, itu ada thumbnail. Nah, itu thumbnail yang di samping kiri yang menggunakan kopiah. Itu adalah waktu gue udah konsisten untuk belajar mata pelajaran sekolah, melakukan hal positif dan tidak melakukan kebiasaan gue tetap melakukan kebiasaan buruk gue, itu menonton anime, menonton video game pada saat pagi hari, pada saat di hari Sabtu pagi hari. Jadi gue bangun, ibadah, lalu gue menghabiskan waktu pagi gue untuk melakukan hal yang sia-sia, yaitu nonton anime atau menonton video game. Dan kalau tahu, animenya itu adalah Tokyo Revengers. Tokyo Revengers itu di YouTube, di Muse YouTube. Itu itu yang pas itu tuh terkenal sekali. Kalau nggak salah nama YouTube-nya Muse YouTube ya. Kalau tidak salah, gue masih ingatan yang ada dalam pikiran gue sekarang mengatakan kalau semisal anime Tokyo Revengers itu pada waktu itu upload seminggu sekali di hari Sabtu waktu pagi. Makanya gue menonton hal tersebut secara konsisten. Jadi gue menggunakan waktu gue untuk belajar dengan makna yang sempit. Padahal belajar ini bisa dari kondisi sesuatu, belajar dari orang lain, belajar dari kita melakukan kebiasaan baik dan kita tetap melakukan tugas-tugas kita bisa manage. Dan kita tetap bekerja itu, belajar, kerjain tugas. Selain itu kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita bentuk. Agar apa? Agar kecenderungan kita untuk melakukan kebiasaan buruk itu bisa tereliminasi gitu. Makanya kebiasaan baik ini penting sekali dibandingkan dengan kita hanya melakukan satu kebiasaan baik ya. Satu kebiasaan baik, walaupun kita konsisten dan kita mengerjakan secara monoton gitu. Monoton. Itu bekerja, terus belajar, terus bisa jadi kita nggak dapat respect dari orang padahal kita udah bekerja, kita udah menghasilkan duit. Karena apa? Karena fisik kita, karena mental kita, karena spiritualitas kita. Aturan 2/2 2/2/2 20
two rules. Di mana aturan tersebut gue ambil dari Chojunko Academy, suatu channel YouTube yang fokus dalam pengembangan diri, yang dimana videonya itu berdurasi pendek rata-rata, dan gue menonton video ini di durasi yang pendeknya. Seperti yang dikatakan Hamzah, kalau saat ini gak apa lah kita menonton short video, dan gue mungkin kok Bang Hamzah jadi kayak gini, Bang Hamzah dulunya bilang short video jangan ditonton terus semacamnya di videonya di Mong Mode, kok pas di suatu video dia ngomongin tentang gak apa-apa nonton short video, tapi dia bilang gak apa nonton short video tapi jangan rely on them, jangan berpatokan kepada video tersebut, at least one short video one day. Oke, buang-buang hal tersebut. Jadi aturan 2/2 ini apa? Aturan 2/2 ini adalah 2 bulan, 2 hari, dan 2 menit. Ini mungkin gue dapat modifikasi atau tidak dari sumber yang gue dapat, yaitu Chojunko Academy, dan gue pokoknya lupa. Cuman ini yang gue tulis, yaitu aturan ini gue implementasi dalam gue mempertahankan kebiasaan baik gue ketika gue misalnya hektik dalam pekerjaan sekolah, project dari luar bisnis gue banyak tugas, banyak bantu project orang, atau misalnya gue menikmati hal tersebut dalam keseharian gue, yaitu membantu kebiasaan baik dan diselangi dengan banyaknya tugas di hari-hari gue. Seperti contoh workout, 3 hari belakangan ini kirain gue tidak melakukan kebiasaan workout gue, dan ketika gue melihat kelas tracker ternyata workout gue 3 hari ini masih berjalan lancar, karena 3 hari ini gue ada project dari luar dan itu full day banget. Jadi gue pagi gue berangkat dan kurang lebih sore gue baru nyampe, kayak 9 to 5 job gitu, tapi gue masih melakukan workout gue. Gue melakukannya dengan durasi yang singkat. Bisa dibilang itu merosot akan kita melakukan kebiasaan baik, tapi kita mempertahankannya, itu good things-nya gitu. Dan coba kita lihat dari project kita, dari tugas sekolah kita, itu terselesaikan, itu suatu good things juga kan. Sekarang tadi kita langsung loncat ke 2 menit ya, karena 2 menit misalnya mau mempertahankan workout gitu, dan lu ada banyak tugas, cukup 2 menit untuk melakukan kebiasaan baik tersebut, dan itu gue lakukan. Dan misalnya nih, ini suatu yang praktis yang bisa kalian lakukan, dan ini berdasarkan pengalaman gue juga. Jadi misalnya kita baru sampai di rumah atau memiliki waktu luang gitu kan, itu di sore hari di jam 5. Gue biasanya kemarin itu gue sampai rumah itu jam 5 kurang, dan ntar dulu mbak, taruh situ dulu aja mbak, bentar mbak, taruh situ nanti taruh situ aja, taruh sofa. Nggak ada itu. Makan dulu deh. Ini baju aku ya. Taruh sofa. Realistik. Jadi tadi gue loncat ke 2, misalnya kalian mau mempertahankan kebiasaan baik workout gitu, seperti gue misalnya, gue melakukan 2 menit, dan gue memiliki catatan terkait apa yang penting dilakukan dalam workout gue. Jadi gue punya workout kertas tracker, dan gue punya kertas tracker tentang menjadi petarung, dan gue punya kertas tracker akan skippingnya, dan gue punya kertas tracker akan latihan jauh line. Dan 3 kertas tracker tersebut merupakan bagian dari exercise, jadi gue cukup melakukan 3 tersebut. Jadi gue workout, gue setting timer gue catat timer gue sekarang, timer gue misalnya stopwatch gue misalnya 2 hour 55 menit, jadi gue tulis di pocket gue 2 h 55 menit. Setelah itu ya gue geret gue geret karpet workout gue, dan gue melakukan workout.
tiap gue melakukan pertarung, gue melakukan skipping, dan gue melakukan jalan tren itu 30 detik, berarti 1 menit 30 detik ya. 1 menit 30 detik, dan 30 detik lebihnya itu gue prepare, kayak nyiapin nyiapin karpet workout gue, dan habis itu beresin dan semacam, dan itu 2 menit lebih. Dan gue berhasil untuk melakukannya, dan ketika itu gue lanjut ke kebiasaan baik lainnya, kayak misalnya membaca, gue cukup 2 menit aja gue membaca, habis itu gue meditasi gue biasanya paling sedikit itu 3 menit ya, gue melakukan 3 menit biasanya. Kalau misalnya lagi waktu luang ya gue melakukan 5 menit, dan kalau misalnya workout gue biasa melakukan 1 menit per bagian-bagian workoutnya. Dan kalau misalnya hal kebiasaan lain, kalau misalnya waktu luang gue melakukannya 10 menit, dan kalau ini gue melakukannya kalau misalnya lagi hektik ya gue melakukan 2 menit untuk mempertahankan kebiasaan baik gue. Sekarang gue mau bicara terkait 2 bulan dan 2 harinya, kan kita loncat tadi ke 2 menit masuk ke 2 menit, karena kan 2 aturan, gimana? Ini 2 bulan 2 hari dan 2 menit. 2 bulan ini kita output dari kita melakukan aturan tersebut, dimana kita mempertahankan kebiasaan ini selama 2 bulan. Dan kita mendapatkan outputnya. Dan menurut gue ini relate sama diri gue. 2 bulan kita konsisten biaya. Dan kalau misalnya 2 hari ini terkait dengan misalnya lu nggak mau melakukan sesuatu atau kita nggak bisa melakukannya, dan nggak apa coy, ini lu nggak mau melakukan hal tersebut, tidak melakukan kebiasaan baik, tapi jangan bolong 2 hari ya. Cuman gue kurang serap dengan aturan 2 hari ini karena menyalahi kodrat kekonsistenan, dan as a man kita harus konsisten dengan workout kita konsisten dengan menjaga adik-adik kita kalau misalnya kita menjadi young man ya, kita masih jadi muda. Oke, gue harap semua itu dapat lo implementasi dalam keseharian lo dan dalam keseharian lo, dan bisa diimplementasi ke kehidupan lo sama aja. Dan ini jadikanlah suatu solusi untuk memperbaiki hidup lo, memperbaiki hidup lo. Hidup lo ada berapa kali? Dan quotes yang gue suka dari Alex Hormozi adalah waktu yang tepat untuk mempelajari hal baru adalah ketika lu sibuk-sibuknya. Dan waktu yang paling tepat pula untuk membentuk, nah ini gue tambahin ya, waktu yang tepat untuk membentuk kebiasaan baik lu adalah waktu ketika lu sibuk-sibuknya, lu banyak tugas, lu banyak project dari luar. Dan caranya apa? Bang, ini gue gak bisa bang, gue harus melakukan kebiasaan baik ini kayaknya harus 10 menit ya, yang gue dengar bang. Cukup 2 menit aja. Stay hard, do the hard work, especially when you don't feel like it. When you don't feel like it ya, kayaknya gue kemarin bilangnya especially if you don't feel like it. Especially if you don't feel like it. Only especially when you don't feel like it. Kemarin gue ngomongnya if ya. Ya bodo amat lah. Itu revisi dari yang sekarang. Alhamdulillah gue mendapat revisi karena gue melakukan suatu aksi secara terus menerus, bukannya hanya brainstorm. Itu hanya pengunjung. Bye.